stressed, but I know I'm blessed. Turn my head and you're smiling at me and I feel at rest. That was then, been depressed. Life is gone to shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di saat ini kami akan menjelaskan tentang trafficking atau yang biasa dikenal dengan perdagangan manusia. Sekarang kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep teorinya. Jadi berdasarkan Ana Sabna Asmi tahun 2012 pada halaman 39 sampai 40 mengatakan bahwa perdagangan manusia atau yang dikenal juga dengan istilah human trafficking merupakan bentuk perbudakan modern yang mengacu pada pembentukan eksploitasi seseorang. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI. Nah, sekarang bagaimana poin yang kedua, kita membahas tentang human trafficking di Indonesia. Indonesia terindikasi sebagai daerah asal korban trafficking, baik untuk dalam maupun di luar negeri. Daerah-daerah tersebut meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nangro, Aceh, Darussalam, Kalimantan, dan beberapa wilayah lainnya. Adapun yang menjadi lokasi tempat tujuan perdagangan manusia diantaranya Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, dan negara-negara maju lainnya. Itu merupakan gambaran umum terkait dengan perdagangan human trafficking di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor penyebab human trafficking. Yang pertama, faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya trafficking atau proses perdagangan manusia. Hal ini diakibatkan karena latar belakang ekonomi yang semakin terpuruk, sehingga seseorang ataupun kelompok bisa saja melakukan trafficking atau perdagangan manusia ini untuk menunjang kebutuhan hidup mereka dalam kepentingan kelompok. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa saja terjadi karena adanya pengaruh dari lingkungan maupun orang-orang tersebut yang biasanya menggunakan human trafficking untuk mencari sumber dana atau mencari uang dari human trafficking ini sendiri. Yang ketiga, faktor pendidikan. Dengan faktor pendidikan juga bisa menjadi pemicu salah satunya trafficking, dikarenakan latar belakang pendidikan mereka yang tidak begitu baik, sehingga untuk pemikiran mereka bagaimana hal tersebut seharusnya tidak bisa dilakukan, mereka bahkan sampai melakukan hal itu. Yang keempat, yaitu faktor sosial budaya. Sosial budaya hal ini dikarenakan tergantung dari latar belakang budaya masing-masing, yang pastinya untuk budaya yang secara umum mereka tidak ingin menjual orang ataupun yang dinamakan dengan human trafficking ini dengan sembarangan, tapi ada faktor-faktor budaya yang memang dari pada dasarnya itu untuk menjual orang atau melakukan perdagangan orang ini sudah biasa, sehingga faktor budaya bisa menjadi salah satu faktor penyebab trafficking. Yang kelima, tidak adanya kesetaraan gender. Ini maksudnya kita lihat dari gender berarti adanya perdagangan perempuan dan anak-anak. Hal ini bisa mengakibatkan di mata-mata kebanyakan ataupun di
kelompok-kelompok tertentu kesetaraan general ini tidak setara, sehingga perempuan dan juga anak-anak bisa menjadi korban dari penyebab trafficking ini. Yang keenam, faktor penegak hukum. Yang berikut faktor penegak hukum, di sini kita melihat dari faktor-faktor lainnya, yaitu penyebab yang memang benar-benar bisa sehingga terjadinya trafficking ini. Kita lihat untuk faktor yang terakhir, yaitu penegak hukum, di mana penegak hukum ini mereka punya kewenangan untuk sebenarnya mencegah dan memberantas trafficking ini sendiri, sehingga kalau terjadinya faktor penegak trafficking karena faktor penegak hukum, maka hal ini sudah sangat sulit untuk kita lakukan, karena sebenarnya penegak hukum yang sebenarnya mencegah trafficking itu sendiri, mereka menjadi pelaku dari korban trafficking itu sendiri. Kita akan melihat terkait poin yang berikut, bentuk dan modus trafficking. Satu itu seperti bentuk pelacur ataupun eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi perempuan dan anak. Yang berikut itu pengambilan organ tubuh manusia. Biasanya kalau untuk perdagangan manusia, tujuan lainnya itu mengambil organ-organ tubuh dari manusia tersebut, bisa digunakan untuk menjual terus mendapatkan dana yang besar dari hal tersebut. Yang ketiga itu bentuk pekerja migran, pekerja rumah tangga yang memang dibutuhkan di negara-negara luar, tapi juga untuk bentuk-bentuk lainnya seperti yang pada umumnya, yang pada poin yang pertama itu pelacur dan juga PSK. Ketika kita melihat definisi dan juga faktor penyebab bentuk terjadinya trafficking, mari kita melihat terkait dengan diagnosa keperawatan. Ada satu diagnosa yang kami ambil dari banyak diagnosa lainnya, yaitu gangguan identitas diri dengan kode D.0084 dengan intervensi yang harus kita lakukan, yaitu orientasi realita dengan kode 1.09297. Tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu tindakan yang pertama, terapeutik. Kita sebagai perawat, kita bisa mengatur stimulus sensorik dari lingkungan, menggunakan simbol dan mengorientasikan lingkungan, melibatkan dalam terapi kelompok orientasi, karena kelompok sangat berpengaruh dalam trafficking ini sendiri. Yang berikut, memberikan waktu istirahat dan tidur yang cukup sesuai kebutuhan, fasilitasi akses informasi. Ini perlu kita berikan ke masyarakat agar hal-hal seperti bentuk-bentuk trafficking ini tidak akan terjadi lagi, seperti kita melihat stimulus sensorik terhadap lingkungan, fasilitasi akses informasi. Hal ini pastinya untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan perencanaan pekerjaan luar yang sebenarnya hal-hal tersebut memang benar adanya. Yang berikut, tindakan edukasi. Anjurkan perawatan secara mandiri, anjurkan keluarga dalam perawatan realita. Edukasi ini sangat penting. Secara mandiri kita harus bisa melihat perawatan terkait dengan stimulus lingkungan, maupun ajarkan keluarga dalam perawatan realita. Kita melihat realita yang sebenarnya terjadi.
itu maksudnya. Yang berikut kita lihat intervensi yang kedua. Yang pertama yaitu promosi kesadaran diri, yaitu promosi kesadaran diri dengan kode 1.09297 dengan tindakan observasi. Kita melihat identifikasi keadaan dan emosional saat ini. Yang berikut identifikasi respon yang ditujukan sebagai berbagai situasi. Kita mengajarkan promosi kesehatan diri. Kita melihat bagaimana pasien bisa mengidentifikasi keadaan dan emosional saat ini terkait dengan masalah apapun dan situasi apapun yang sebenarnya sedang dihadapi. Yang berikut terapeutik. Anjurkan mengenali pikiran dan perasaan tentang diri sendiri. Anjurkan mengungkapkan perasaan tentang diri. Anjurkan mengungkapkan perasaan misalnya marah, depresi, dan sedih. Anjurkan meminta bantuan orang lain sesuai kebutuhan. Anjurkan mengubah pandangan diri sendiri sebagai korban. Contohnya seperti jika ada yang mengalami kekerasan seksual, mereka harus paling tidak mereka bisa memandang diri mereka itu tidak semata-mata menjadi korban. Dan yang berikut anjurkan mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Untuk memicu kecemasan yang pastinya kita harus hindari, karena ketika seseorang itu cemas, mereka mungkin saja bisa mencari jalan lain dan bisa terjadinya trafficking. Dan berikut adalah anjurkan mengevaluasi kembali persepsi negatif tentang diri. Kita melihat kembali persepsi negatif apa yang ada pada diri mereka sehingga hal-hal terkait dengan trafficking tidak terjadi. Ajarkan cara membuat prioritas hidup dan latihan kemampuan positif yang dimiliki. Ini sangat penting sekali, di mana kita mengajarkan membuat prioritas hidup. Hal-hal apa yang sebenarnya harus diprioritaskan dalam hidup mereka. Dan yang terakhir yaitu kita melatih kemampuan positif yang dimiliki, sehingga dengan melakukan hal-hal positif, pasien-pasien ataupun orang-orang tersebut dalam lingkungan tidak lagi terkenal trafficking ataupun melakukan trafficking kepada orang lain. Yang berikut kesimpulan. Kita selaku manusia adalah makhluk yang paling mulia, karena itu baiklah kita saling menjaga dan merawat kehidupan dalam kehidupan, khususnya di negara kita Indonesia. Mulai dari cara kita mengenal masalah tersebut, faktor-faktor dan pencegahan, maupun sampai ke cara mengatasinya, dalam hal membantu pemerintah mencegah dan memberantas perdagangan manusia tersebut. Ini merupakan daftar pustaka yang kita ambil. Ada daftar pustaka dari 3S juga, karena kita melakukan diagnosa dan juga intervensi dari dalamnya. Demikian presentasi singkat kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.